Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan memprihatinkan. Hampir 200.000 hektar per tahunnya beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian, kawasan industri, kawasan pemukiman, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahun dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sangat ironis memang, lahan pertanian sebagai sumber pangan tidak bertambah luas, malah semakin menyusut. Bisa kita lihat bersama, dulunya area ini adalah lahan persawahan, yang kini berubah fungsi menjadi lahan pemukiman. Jika tidak ada pengendalian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, tentu masalah ini bisa berdampak negatif bagi kita semua. Beberapa dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman diantaranya, yang pertama, turunnya produksi pertanian. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi berkurang atau menurun. Lahan pertanian yang menjadi lebih sempit karena alih fungsi menyebabkan hasil produksi pangan juga menurun. Yang kedua, hilangnya kesempatan petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman membuat petani kehilangan kesempatan untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan dan menjadikannya mata pencarian. Petani juga jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat panen atau hasil pertaniannya, baik untuk keluarga sendiri atau untuk dijual. Yang ketiga, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman selanjutnya, yakni investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal. Sarana dan prasarana dalam irigasi yang sudah didanai pemerintah jadi tidak difungsikan optimal karena sebagian sasarannya kini tidak lagi lahan pertanian tetapi lahan permukiman. Yang keempat, berkurangnya ekosistem sawah. Berkurangnya ekosistem sawah diantaranya disebabkan oleh pembangunan permukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata. Ekosistem sawah yang berkurang karena alih fungsi lahan menjadi permukiman meliputi komponen biotik dan abiotik. Apa petani itu nggak nguntungin sebenarnya sih? Ya nguntungin sih mas. Nah, kira-kira enakan dulu atau sekarang kalau petani? Enakan dulu tuh. Nah, kenapa enakan dulu? Enakan dulu mah nggak banyak ininya gitu, nggak rumit gitu kan ya. Kalau udah cuma pupuk ya pupuk aja, Oh, kalau main sekarang. pupuk kandang aja gitu. Oh, air Sekarang gampang gitu. iya. Kalau sekarang? Sekarang rumit apa itu nama pupuk-pupuk ore-ore aja udah pada mahal mas sekarang mah. Harus punya kartu kali sekarang mah yang banyak-banyak punya surat. Oke. Nah, kalau misalkan ada nggak sih efeknya, pengaruhnya pembangunan apa kayak perumahan sekitar sini, kos-kosan terhadap apa kesuburan tanah atau kemudahan dapat akses air gitu? Ya paling air yang terhambat. Oh, air agak susah. Air iya, kadang-kadang terganggu. Ada perbandingan nggak dulu dengan yang akhir-akhir ini gitu? Jauh, Jauh. jauh banget jauh. Sekarang mah kemarau cuma 2 hari 3 hari udah orang. Oh. Yang dulu mah langgeng kan ada 7 bulan gitu. Oh. Nggak ini, Nggak kekurangan air sama nggak sekali. kekurangan air dulu. Kalau Bang Ujang tuh umuran 15 tahun lah. Oh. Ya umur-umur SMP SMA Iya. ya. Sekarang ngerasa ya kurang air gitu. Jauh banget masih. Kalau menurut Mang Ujang kenapa itu? Gara-garanya? Hah? Gara-garanya kenapa? Ya sih kayak begini ya seperti ini nih. Kalau udah penggal-penggal gini kan udah ini. Kan airnya dari sini nih. Oh iya, dari sini ya. Udah mulai banyak pembangunan Iya, perumahan ya. udah banyak yang tertutup lah. Nah, kalau misalkan ini teman-teman yang lain banyak nggak yang berubah mata pencarian yang awalnya petani jadi nggak tani lagi? Enggak, ngikutin ke bangunan. Oh, rata-rata? Iya, udah banyak mas. Sawahnya udah nggak pada nggak ditanamin lagi? Iya,
mulai lah. Oh, kenapa tuh? Tahu kurang ini kali. Udah ini mah. Kalau dulu kan kompak gitu mas. Jadi tani langsung bro. Kalau cari air juga ke sana langsung bareng-bareng gitu. Kan ini airnya dari satu gede kan. Satu gede ya. Satu panjang, satu gede udah. PB Dramaga ini kan masih dalam proses urbanisasi ya. Jadi tadinya sebuah desa Darmaga, kemudian tahun 63 ada cikal bakal Fakultas Kehutanan dibangun di sana. Kemudian tahun 80-an ya. 79-80-an Fateta muncul, kemudian di tahun menjelang 2000-an sampai 2000 mulai berpindah tuh GMK lebih dulu, lalu Fakultas Pertanian, FKH, kemudian akhirnya semua fakultas pindah ke Darmaga sehingga ini merupakan tuntutan pembangunan karena 30.000 mahasiswa IPB ya total ya, itu dari S1, S2, S3 juga bermukim di sana. Kecuali yang diploma ya. Kalau diploma kan tetap di Bogor Kota yang sekarang menjadi sekolah vokasi. Jadi perubahan tata guna lahan pasti terjadi. Pasti terjadi dan itu dicirikan dengan sekitar desa-desa lingkar kampus, terutama Desa Darmaga, Desa Babakan yang sebelah kampus itu namanya Desa Babakan ya. Tempat kos tumbuh begitu pesat, kemudian bukan hanya itu, tapi infrastruktur ya, restoran, fasilitas, toko-toko, mesin fotokopi, salon kecantikan, lalu kantor-kantor bank, kantor polisi, keamanan, semua tumbuh seperti jamur di sekitar kampus. Nah, itu merupakan suatu problem atau suatu kemajuan begitu ya, karena dalam pembangunan juga dituntut perkembangan dari pembangunan ya, pembangunan antara lain infrastruktur, fasilitas, prasarana dan sarana, termasuk permukiman baru, ada apart kos ya. Selain tempat-tempat kos juga ada apartemen yang bermunculan. Itu sudah muncul 3 apartemen di belakang, kemudian 1 ada apartemen yang di depan kampus ya, atau di belakang Louis Kopo. Dan itu pasti terjadi. Nah, sekarang terjadinya itu terkontrol atau tidak. Bahkan sampai infrastruktur jalan ya, dari pertigaan Hotel Duta Berlian sampai ke tempat Pak Hadi Laladon, itu kan jalan baru yang sedemikian rupa, itu baru diresmikan sekitar tahun 2019, Januari 2019, tapi begitu pesat ya. Jadi sekarang barangkali 2019, 2000, 2001, baru 3,5 tahun. 3 tahun 8 bulan. Tapi berapa persen perubahan lahan sudah sedemikian rupa, perumahan, ruko ya, pom bensin, penjual tanaman, itu semua tumbuh seperti jamur. Itu terjadi di Darmaga dan sekitarnya karena ada proses urbanisasi. Sebenarnya menguntungkan atau tidak tergantung kebijakan. Jadi kebijakan kita itu membela pertanian atau tidak. Kalau kita membela pertanian, maka harusnya tetap menguntungkan. Misalnya dengan cara apa? Kalau petani itu tidak ada advokasi, tidak ada pembelaan, maka dia membandingkan land rent, bahwa lahan itu kan punya nilai. Sehingga lahan dengan nilai apartemen, lahan dengan nilai kios-kios, lahan dengan nilai ruko, barangkali jauh lebih tinggi. Nah, itu yang menjadi pemicu kenapa mereka menjual lahan pertanian. Tapi kalau ada pembelaan terhadap para petani, mestinya tidak terjadi. Kenapa? Land rent-nya, jadi land taxation untuk lahan pertanian harusnya dimudahkan. Jauh lebih rendah daripada lahan non pertanian. Misalnya dari mana? Dari PBB. Dari pajak bumi bangunan. Kalau lahan-lahan pertanian bisa zero pajak. Tapi kalau lahan-lahan kos, lahan-lahan ekonomi, ruko, apartemen
bisa menjadi 3.000 kali atau menjadi 1.000 kali. Jangan 200 kali persen, jangan 200%, tapi menjadi per mil gitu. Bayangkan kalau dari 100% menjadi 1.000%, siapa yang mau mikir merubah menjadi apartemen? Karena pajak apartemennya tinggi. Sementara kalau bertahan di pertanian, dia tidak kena pajak. Nah ini yang disebut dengan sistem pembelaan terhadap pertanian. Sehingga tidak ada petani merasa rugi. Kalau sekarang kan PBB-nya sama begitu ya. Hanya dari ukuran luas lantai, lantainya terbuat dari apa. Jadi antara pertanian dan non pertanian tidak terlalu jauh. Sementara keuntungan ekonominya kalau diganti ruko, kalau diganti apartemen, kalau diganti perumahan, dia jauh lebih besar. Ya pastilah lahan-lahan pertaniannya berubah. Begitu. Ya, sebenarnya banyak ide-ide bagaimana mengamankan gitu ya lahan pertanian sehingga sebenarnya juga IPB itu punya nawaitu untuk membeli beberapa lahan pertanian supaya tetap, tapi itu juga bukan solusi terbaik. Bukan solusi terbaik sebenarnya karena IPB-nya juga punya kemampuan ekonominya kan terbatas, nggak mungkin membeli lahan pertanian semua. Sebenarnya kan sudah ada undang-undang, saya nggak hafal ya, silakan dicek. Undang-undang lahan pertanian abadi. Nah, kalau undang-undang itu diterapkan, mestinya lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar lingkar kampus itu sudah menjadi lahan pertanian abadi, nggak boleh diganggu-gugat. Kalau undang-undang itu ditegakkan, lalu bagaimana? Law enforcement, penegakan hukumnya. Siapa yang merubah ya harusnya kena tindakan, tapi itu kan tidak jalan. Karet ya. Nah, jadi kalau saja undang-undang itu diterapkan, coba di searching ya, undang-undang lahan abadi tahun nomor berapa, tahun berapa, itu pasti ditemukan dengan mudah. Kalau undang-undang itu diterapkan, mestinya lahan-lahan pertanian di sekitar kampus akan terjaga. Bagaimana infrastruktur? Ya boleh-boleh saja, kan bisa ke atas, bisa vertikal. Jadi mestinya tumbuh tadi apartemennya untuk kos-kosan tidak landed, jadi ke atas, jadi ada izin. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, dalam pemikiran saya nih ya, sebagai ahli lingkungan, sebagai ahli landscape, maka dilakukan konsolidasi lahan, land consolidation.